Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyak kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak kalian mengaji dan dipahamkan bacaan Al-Qur'annya. Banyak-banyak kalian berzikir kalau ingat Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak kalian berselawat dengan baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerjakanlah kebaikan yang diajarkan baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah ciptakan hambanya semua berpasang-pasangan. Allah ciptakan hambanya semua punya rasa sayang dan rasa mengerti dalam kehidupannya. Allah ciptakan hamba-hambanya untuk buat apa? Untuk berjalan sama dalam kehidupan. Allah ciptakan sebaik-baiknya hamba untuk apa? Untuk menyayangi orang tua, untuk menyayangi anak, untuk menyayangi istri, untuk menyayangi keluarga. Allah ciptakan sebaik-baiknya hamba berdoa dan bersyukur masih bisa diberi kesehatan oleh Allah SWT. Ini dari Nabi Adam sampai Nabi yang terakhir. Apa dibilang Allah ciptakan sebaik-baiknya hamba? Kan ada yang bilang selatan dan utara dan kiblat, ya kan? Nah, selatan. Pertama kita mulai masuk dari mengapa utara? Ya, utara itu kan utarakanlah dalam sujudmu, ya kan, kepadanya. Itu bisa juga utarakan itu. Mengapa dibilang orang bilang utara? Utarakanlah hai perasaanmu kepada orang tuamu, apa itu pasanganmu, apa itu sama anak-anakmu, apa itu di dalam sholatmu, apa di dalam ngajimu, apa di dalam zikirmu, apa di dalam selawat-selawatmu, apa di dalam kebaikanmu. Kan utarakanlah, utarakanlah dalam hidupmu, dalam sehari yang bermanfaat. Kan namanya utarakanlah perasaanmu dengan yang baik. Utarakan juga dengan doa, utarakan juga dengan ngaji, utarakan juga dengan berzikir, utarakan juga dengan berselawat, utarakan juga dengan kebaikan. Baru kita utarakan rasa sayang kita kepada orang tua, baru kepada istri, baru pada anak, dan baru pada dengan kerabat dan teman-teman. Ya kan, mengapa di selatan? Ya kan? Selatan itu adalah selatakanlah dalam sejadamu dalam sehari 5 waktu. Itu kan selatan, selatakanlah sejadamu dalam 5 hari, dalam sehari 5 waktu. Ya kan, selatan, selatakanlah sejadah dalam 1 hari 5 hari, dalam 1 hari dalam sekali 5 waktu. Selatan, takanlah dalam jadamu dalam sehari 5 waktu. Selatan, katakanlah sebagai hambanya yang baik, katakanlah yang jujur kepada orang tua dan keluarga, dan katakanlah dengan anakmu dengan yang baik, katakan juga dengan istrimu yang baik, dan katakanlah kepada orang tua yang baik. Baru kau letakkanlah sejadamu dengan doamu yang baik di hadapan Allah dan Rasulnya. Ya, mengapa dibilang barat? Ya, kalau kata orang-orang ke barat, itu barat itu ibarat Allah ciptakan sebaik-baiknya. Yang pertama Nabi Adam sampai Nabi yang terakhir, ya kan barat, ya kan. Orang pada bilang barat dan ke utara dan selatan dan kiblat, ya kan. Ini Jawa bukan Jawa Barat, ya barat gitu. Kalau orang-orang pendahulu kayak zaman-zaman para nabi dan zaman-zaman orang pada dulu seperti itu bilangnya. Barat itu ibarat Allah ciptakan Nabi Adam sampai Nabi yang terakhir. Kan ibarat kata, ibaratnya itu ibarat tanah dan langit dan bumi dan akhiratnya itu Allah yang ciptakan. Ibaratnya Allah ciptakan Nabi Adam sampai Nabi yang terakhir. Ini ketika ibarat hambanya di dalam sujud yang bersyukur masih bisa diberi kesehatan, gunakan sehatnya. Itu ya kan, ini kan ibarat. Barat itu adalah ibadah, ibarat kata hai hambanya, katakanlah yang baik kalau punya kesehatan yang baik. Dan ibarat itu ibarat Quran, ibarat ngaji, ibarat sejadah, ya kan? Itu bisa. Barat itu ibarat sholat,
ibarat ngaji, ibarat itu ibarat berdoa itu ya, ibarat berselawat itu ibarat kebaikan itu kan ibarat. Dengan ibarat itu Allah ciptakan sebaik-baiknya hamba untuk dimengerti kepada satu dengannya yang lain. Mengapa dibilang kiblat? Kiblat itu kan kibalata. Kiblat itu kan kibarat kata kita ini berjalan dengan arah yang lurus, arah ucapan yang baik, arah ucapan yang menuntun, arah hati yang baik, arah hati yang mengerti, ya kan? Itu kan ibarat itu kan sudah masuk ke kiblat. Kiblat itu kan kiblat itu adalah ibadahlah hai hambanya, mengajilah hambanya, berzikirlah hambanya, dan berselawatlah hai hamba-hambanya, dan kebaikanlah hai hambanya yang dijadikan Nabi Rasulullah SAW. Kan kiblat itu adalah ketimbang kamu mencari kerusakan apa ketimbang kamu mencari kebaikan. Itu kiblat itu kibalat kata kamu mencari musibah akan didatangkan berhala, musibahnya tidak tertolong. Kiblat itu kan kiblat mencari kebaikan dan juga ada keburukan. Makanya Allah ciptakan sebaik-baiknya kiblat itu mencari kebaikan, bukan keburukan. Makanya diperintahkan sholat ke kiblat. Kiblat itu adalah kebaikan kita dalam sehari-hari, sholat, mengaji, berzikir, dan berselawat, dan kebaikan dengan tangan-tangan yang bermanfaat. Itu kan kiblat. Kiblat kata kau mencari kebaikan, datanglah di sholat, datanglah berdoa. Itu kan kiblat kata. Itu makanya ibarat kata katakan sebaik-baiknya Allah dan Rasulnya. Itu ibaratnya kan kiblat sudah menyatu dengan barat. Itu barat itu sudah nyatu dengan ke kiblat. Makanya kiblat itu kalau disatukan semua jadinya apa? Utaranya kepada Allah dan Rasul. Itu yang namanya kiblat. Makanya sholat itu mengapa dihadapkan ke kiblat? Kiblat itu ibadah, mengaji, berzikir, berselawat, ya kan, kebaikan itu udah masuk kibadah. Kiblat itu menyatu dengan ibadahlah sholat di dalam sujudmu dan rasa syukurmu. Kalau masih bisa diberi kesehatan, masih bisa berjalan dengan kesehatanmu, angkatlah tanganmu dengan yang baik, angkatlah dengan doamu yang baik, dan gunakanlah kesehatanmu yang baik. Banyak-banyak kalian memahami dan bacaan Al-Qurannya. Makanya kebanyakan itu jarang ke kiblat. Kiblat itu kiblat kata kita sedang mendekat kepada Allah, ibarat kita sedang mendekat dengan orang tua, ibarat kita mendekat dengan pasangan dan keluarga, ya kan? Itu ibarat kita mendekat kepada anak-anak. Dan kiblat itu ibarat data kita akan mendekat dengan para teman-teman. Ya, itu namanya kiblat. Makanya ibadah itu adalah semua juntrua sudah menyangkut dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya orang kebanyakan ke utara mulu, kebanyakan dari yang muda-muda maunya ke utara, dari yang ABG maunya ke utara. Jangan terlalu kebanyakan utara perasaanmu, tapi utarakanlah dalam doa-doamu dalam sehari 5 waktu, ya. Banyak-banyakkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak kalian mengaji dan dipahami bacaan Al-Qur'annya, banyak-banyak kalian berselawat, banyak-banyak kalian berzikir ingat Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak kalian berselawat dengan baginda Nabi Rasulullah SAW. Kerjakanlah kebaikan yang diajarkan baginda Nabi Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, banyak-banyak berselawat dengan Rasulullah SAW.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli